Kemudian juga terjadinya pembunuhan sebagaimana yang terjadi di Gaza hari ini. Mereka kelaparan, ada yang badannya udah berulang-ulang, kan nggak makan. Punya peri kemanusiaan. Udah nggak ada lagi, dan itu memang sudah tanda. Kenapa? Emang Zionis Yahudi nggak ada yang bisa ngalahin, nggak ada siapa yang berani ngalahin dia, nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa dia dikalahkan. Tapi nanti siapa yang mengalahkan? Zionis Israel, Imam Mahdi dan Nabi itu baru seru perlawanannya. Peperangan sekarang kita nggak ada yang bisa berani melawan. Ya, kalah kita kalah. Ya. PBB aja kalah. Hah? PBB aja kalah. PBB apa lagi bentukan mereka? Ya. Bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, yaitu pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu hari kiamat. Kiamat ulama bagi dua, ada kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat sugro, kiamat kubro. Kadang kalau kita bilang sugro kubro, orang kagak ngerti apa sih gitu. Kita bahasa yang mudah aja deh ya. Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil dibagi lagi tiga. Ada kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Diutusnya Nabi, wafatnya Nabi itu tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Yang kedua, kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan terjadi lagi berulang-ulang. Nah, ini kita di fase yang mana? Yang kedua. Kita di fase yang kedua, kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan berulang-ulang. Yang ketiga, kiamat kecil yang belum terjadi. Jadi kiamat kecil ada di tiga ya. Jadi kita di fase yang mana itu tahapan dunianya? Yang kedua kita. Ini langsung berjalan terus, perputaran siang malam, bahkan waktu begitu cepat. Dan cerita tentang kehidupan dunia, akhir daripada kehidupan dunia, hancurnya alam semesta. Kemudian kiamat besar. Kata Nabi, kalau kalian tidak melihat 10 tanda kiamat besar, kiamat gak akan terjadi. Yang pertama, dalam makannya beda-beda ya. Kemarin Anda bacain Sahih Muslim. Tapi kesimpulannya itu kiamat besar ada 10 tahapan. Kalau 10 tahapan ini kita lalui dan kita saksikan, kiamat besar ada dikit lagi. Yang pertama nih, kiamat kubro. Dari 10 tanda kiamat kubro, yang pertama munculnya Dajjal, keluarnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu yang kedua. Kalau kita udah lihat Dajjal, udah lihat turunnya Nabi Isa, kiamat besar akan terjadi. Udah belum? Udah tahun minggu kemarin. Kemarin belum diurut ya? Iya, saya urut, makanya ini kesimpulannya aja deh, karena makannya beda-beda. Jadi kesimpulannya aja nih ya. Jadi kiamat besar yang terjadi urutannya nih, yaitu pertama Dajjal. Dajjal dulu, keluarnya Dajjal. Ingetin, keluarnya Dajjal. Yang kedua turunnya Nabi Isa, ya turunnya Nabi Isa. Dan yang ketiga keluarnya Ya'juj Ma'juj, ya keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang keempat yaitu munculnya dukhon. Apa dukhon? Nanti langit itu diliputi oleh dukhon, asap kabut selama 40 hari 40 malam. Udah belum? Udah belum kabut? Asap? Udah. Asap sampurnabil, asap samsu, Nalpot. nalpot. Belum ya, dukhon yang keempat. Yang kelima, terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu tahapannya gitu tuh. Jadi nanti kalau kita lihat matahari udah terbit muncul dari sebelah barat, ya kiamat mau udah dikit lagi. Dan yang keenam,
keluarnya binatang berkaki 4 namanya dabbah. Dabbah nanti coba kita rinciin. Ya, dari satu Dajjal kapan muncul, di mana, siapa orang tuanya, berapa lama tinggal di bumi, begitu juga Nabi Isa. Coba nanti kita rinciin. Yang keenam keluarnya dabbah, binatang berkaki 4, dan ini juga sebagai tanda. Dan dabbah ini bisa menilai fulan muslim sejati. Ini ngomong nanti. Fulan muslim munafik, dia bisa nilai itu. Itu binatang tadi bisa bicara dengan manusia. Wahai dabbah, saya ini muslim apa? Engkau muslim sejati. Bilang lagi dabbah, saya engkau muslim munafik. Kalau orang kafir nggak udah diceritain, udah jelas kafir. Itu dabbah nanti bisa ngomong, bisa bicara tuh. Ya. Baru setelah munculnya dabbah, kemudian yang ketujuh, gempa bumi di bagian timur. Itu nanti gempa bumi di bagian timur. Gempa yang luar biasa. Mana bagian timur? Kita bagian mana ya? Timur. Kita dari timur ini. Lalu disusul munculnya gempa bumi di belahan barat. Gempa yang begitu dahsyat. Mana itu barat? Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, semua orang-orang bagian barat terjadi gempa. Dan disusul lagi gempa bumi di Jazirah Arab. Seluruh Jazirah Arab akan terjadi gempa yang luar biasa. Jadi 3 gempa. Pertama timur, barat, Jazirah Arab. Udah keberapa itu tanda kiamat besar? 9. Dan yang terakhir, api keluar dari Yaman akan mengiring manusia ke tempatnya. Nanti itu yang terakhir, ya, munculnya api dari Yaman. Setelah itu Allah kirim angin yang lembut, yang sepoi-sepoi, mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Dan kemudian masuk manusia yang tinggal itu orang-orang yang udah gila, ya, yang udah gila orangnya di situ, yang kuat, bijak, yang lemah, udah kacau orang-orangnya. Udah nggak ada lagi orang yang ngaji, udah nggak ada lagi orang menyebut lafaz Allah. Udah nggak ada lagi. Itu manusia paling parah tuh, ya, paling parah. Barulah di situ terjadinya kiamat besar, kehancuran alam semesta. Itu fasenya, ya. Itu fase kiamat besar, ada 10 fase. Nah sekarang kita bicara kiamat kecil yang sudah terjadi, ya, yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Salah satunya kita kasih contoh apa ya? Diutusnya Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad, itu bertanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Kata Nabi, kalau saya bacakan hadisnya agak lama, kita panjang. Kata Nabi, diutusnya aku, dan dengan terjadinya hari kiamat, aku diutus dengan hari kiamat, kehancuran alam semesta ini. Rasul berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Aku diutus dengan kiamat yang akan terjadi seperti jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya apa ya? Dekat. Terbelahnya bulan terbelah 2. Sudah. Api muncul dari Hijaz, ya, di antara Makkah dan Madinah, itu sudah terjadi. Kemudian kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan berulang-ulang. Apa contohnya? Satu, di dalam hadis, ya, tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan berulang-ulang, terjadinya peperangan dan pembunuhan. Ini hadisnya aneh simpulin aja ya, kalau baca hadisnya panjang, sampai selesai nanti gitu. Jadi yang pertama, tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan terjadi lagi berulang-ulang, itu terjadinya peperangan dan pembunuhan. Udah kita lihat belum? Kita lihat peperangan pembunuhan. Kita lihat itu tanda kiamat kecil yang terus lagi berproses. Terjadinya peperangan dan pembunuhan, merajalelanya kebodohan, nanti diangkatnya ilmu. Itu di dalam hadis itu, merajalelanya kebodohan, diangkatnya ilmu, diwafatkan para ulama. Kemudian al-khalas itu pembunuhan.
Dan kita lihat saksi peperangan yang terjadi di dunia hari ini. Dia nggak pernah berhenti di mana peperangan terjadi? Di Palestina sampai binari nggak berhenti. Itu sudah memang ada kabar dari Rasulullah. Jadi kejadian yang ada di dunia, di alam semesta ini itu menurut Quran hadis udah diceritain. Akan begini, akan begini, akan begini, akan begini, itu udah diceritain. Jadi ulama-ulama kita yang mendalami tentang bagaimana, tentang yaumil akhir, fase-fasenya, mereka mah biasa ngadepin itu. Kenapa? Emang udah tertulis, udah tercatat. Sama kayak takdir kita. Sama kayak takdir kita. Allah takdirkan kita ini, kita akan begini, akan begitu, hari ini, jam ini, tahun ini, itu sudah takdir Allah semuanya, sudah ketentuan Allah. Termasuk kita duduk di majelis ilmu ini sudah tercatat dalam takdir Allah. Udah dicatat takdir kita masing-masing nih, malam ahad sekian kita hadir di masjid takdir itu tercatat. Termasuk yang tidak hadir juga sudah tercatat. Kenapa dia tidak hadir? Emang dalam catatan takdirnya dia kagak hadir. Terjadinya peperangan dan pembunuhan. Peperangan dan pembunuhan ini kalau kita pakai hukum sebab akibat apa sebab? Perang, pembunuhan itu akibat apa sebab? Akibat. Sebabnya apa kok perang? Yang namanya perang, nih, yang namanya kalimat perang itu nggak enak didengar, betul nggak? Nggak enak didengar. Manusia mana mereka yang menginginkan perang? Kalau kita tanya manusia di muka bumi pengen perang apa pengen damai? Damai. Semua pengen damai. Lalu kenapa terjadinya peperangan? Akibat sebabnya apa? Sebabnya apa? Mengikuti nafsu angkara murka, ingin menguasai, ingin memiliki, itu sebabnya, ingin menguasai. Ingin dibilang paling hebat, paling kuat. Itu sebabnya itu terjadinya peperangan. Sombong, belagu, merasa hebat, kuat. Kemudian juga terjadinya pembunuhan sebagaimana yang terjadi di Gaza hari ini. Mereka kelaparan, ada yang badannya udah berulang-ulang, ada nggak makan. Punya trik kemanusiaan. Udah nggak ada lagi, dan itu memang sudah tanda. Kenapa? Emang Zionis Yahudi nggak ada yang bisa ngalahin, nggak ada Ustaz Hayo, siapa yang berani ngalahin dia, nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa dia dikalahkan. Tapi nanti siapa yang mengalahkan? Zionis Israel, Imam Mahdi ya Nabi, itu baru seru perlawanan yang peperangan. Sekarang kita nggak ada yang bisa berani melawan. Ya, kalah kita kalah. Gitu. Ya. PBB aja kalah. Hah? PBB aja kalah. PBB apa lagi bentukan mereka? Bentukan mereka. Terus apa lagi? Munculnya nabi-nabi palsu. Munculnya 30 orang ngaku nabi, ngaku rasul. Itu tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan terus berulang-ulang. Munculnya 30 orang ngaku nabi, ngaku rasul. Di India, Mirza Ghulam Ahmad Hussein pendiri agama Baha'i, itu juga ngaku nabi, ngaku rasul di India. Kemudian di Indonesia di Depok Ahmad Sadek, di Depok dulu, Bandung Suyuti tukang cukur. Ya Edan. Tukang cukur kagak laku-laku ngaku nabi. Brebes, berbatasan Tubimin tuh ngaku nabi. Terus yang anehnya lagi banyak pengikutnya. Indonesia nggak enak lah, gimana sih? Jangan jadi nabi, jadi kiai aja nggak pantas. Mari kita dengarkan tausiah agama Mau'izatul Hasanah, penceramah kita, guru kita, Al-Mukarram wal-Mutaharam Kiai Haji Tubimin lah. Jadi kiai aja nggak pantas. Lagi ngaku nabi rasul, ya. Bermunculan nanti nabi-nabi rasul itu tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan berulang. Kemudian apa lagi? Para penegak hukum yang zalim. Bukti kan. Para penegak hukum yang zalim mereka. Kalau yang bersalah orang susah, orang miskin, aja langsung diadilin. Tapi kalau yang bersalah anak pejabat, yang bersalah pejabat,
tumpul, Berhasil. penuh dengan apa? Transaksi transaksional. Jadi munculnya penegak hukum yang zalim. Udah belum? Udah kita lihat ya. Lagi terjadi. Jadi sulit mencari keadilan, sulit mencari kebenaran, susah sekarang. Para penegak hukum yang seharusnya dia menegakkan hukum dengan adil, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia, tapi ternyata kita sudah pernah dengar kan bahas bahwa penegak hukum ada di 3, hakim ada 3, ya kan? Yang 2 di neraka, yang 1 di surga. Itu udah Nabi udah kasih tahu. Jadi kalau kita melihat mendalami ya Quran dan hadis-hadis Rasulullah, terus kita lihat ayat kauniyah, kita lihat ayat kauniyah yang terjadi, oh sudah ada satu, sudah ada dunia ini panggung sandiwara kan, ada panggungnya, oh sudah ada nas-nasnya yang terjadi kayak begini. Jadi para penegak hukum yang zalim, udah kita lihat ya, udah kita saksiin, kesian rakyat, kesian orang-orang sukses, zalim. Mereka membuat keputusan, kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Rakyat nabung di bank 3 bulan gak ada transaksi, blokir. Tanah. Sekarang memberatkan rakyat. Ini nggak dipakai 3 bulan diambil. Istri nggak dicampurin selama 3 bulan, diambil negara. Ya Allah, ya Allah. Sampai kita belanja kena pajak. Bahkan nanti honor ustaz kena pajak juga. Udah honornya kecil ya. Ampun. Ya memang kayak begitu udah. Nabi udah gambarin. Terus bagaimana ustaz sikap kita? Banyak istighfar, banyak mohon kepada Allah. Istighfar, perkuat keimanan kita, keluarga kita perkuat. Karena kita ini hidup betul-betul di akhir zaman. Hidup di akhir zaman, kita saksikan para penegak hukum yang zalim. Susah karena nyari penegak hukum yang adil. Makanya kita udah bahas teman-temannya setan ya. Ya salah satunya adalah pemimpin yang zalim. Kalau kawannya Rasulullah dan mendapat lindungan nanti dari Allah, salah satunya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ada pemimpin yang adil, al-imamul adil, ada al-imamul jair, pemimpin yang zalim. Jadi para penegak hukum yang zalim. Kemudian apa lagi tanda kiamat dalam hadis Rasulullah? Menyerahkan perkara urusan bukan kepada yang ahlinya. Jadi menyerahkan urusan perkara, ya, perkara orang banyak diserahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan bidang dia, disuruh ngurusin, ngerti kagak, paham kagak, Berantakan ya. Kata Nabi, Allahumma susah, tunggu aja kehancuran. Dan itulah tanda-tanda kiamat kecil. Nyerahin perkara urusan kepada yang bukan ahli, bahaya. Sekarang udah belum? Nggak ngerti tentang dunia pendidikan, nggak ada pernah dia belajar dalam pendidikan, diangkat jadi menteri, nggak ngerti apa-apa, karena kedekatan doang, karena lobby ini bahaya. Terus tanda kiamat kayak begini. Terus apalagi warung pasar berdekatan. Jejer. Dan kita lihat di Indonesia, lihat jalan-jalan raya, jalan-jalan tempat keramaian umum, itu kiri kanan apa itu? Semuanya kios, betul nggak? Dan semua pengen kalau dia punya tanah di pinggir jalan, udah pasti dia nggak bakal buat tempat tinggal. Buat apa? Dagang. Itu tanda itu. Ada jamaah dagang. Waktu dia dagang, orang pada beli ke dia. Kemudian tiba-tiba dalam beberapa lama dagang lagi sama, dia pusing.
Pusing Ustaz, kita jelasin dari nggak usah pusing gitu. Emang udah kayak begitu sadar. Yang penting kita jalanin, yang wajib aja hasilnya urusan Allah. Insya Allah kalau urusan makan, urusan dunia itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah khawatir anak kita kelaparan, nggak usah, dia dijamin sama Allah. Yang kita khawatirin, ini anak kita kalau kita udah mati masih nggak dia ke masjid, masih nggak dia ke musola, masih nggak dijaga adab-adab akhlak, masih nggak didoain kita. Itu yang kita pusingin, kita pikirin. Anak kita setelah kita mati masih pada sholat nggak? Ramadan masih pada puasa nggak? Itu yang kita pikirin. Kalau urusan perut dari dijamin Allah. Itu berangkat pagi pulang malam ya udah segitu aja. Rakyat yang di bawah ini mah susah, mau usaha aja nggak bakal maju. Kenapa? Udah dipegang oleh orang-orang atas saja. Dia bagi-bagi usaha, lu pegang tambang sana ya, lu pegang sana ya, bagi jatah. bagi-bagi. Bahkan mau dikasih sama ormas. Rakyat gimana? Sedih kita Pak melihatnya. Tapi memang ya sudah, kita berdoa bersama dan minta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak ada pemimpin yang seadil nanti dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi dia akan memimpin dengan keadilan pemakmuran. Sebagaimana kezaliman, kesewenang-wenangan telah terjadi nanti di masa Imam Mahdi. Bahkan orang mau ngeluarin zakat bingung, nggak ada mustahilnya. Warung berdekatan, udah nggak ada saksinya? Toko online. Bahkan sampai 24 jam. Madura, hebat Madura, 24 jam katanya. Yang lain kalah, Batak kalah gitu. Indomaret kalah semua, Madura 24 jam. Apa aja ada di situ. Bensin ada, apa aja ada di situ. Bangun. Tuh, berdekatan. Kemudian apa lagi? Orang-orang berlomba-lomba membangun gedung-gedung bertingkat, membangun gedung-gedung pencakar. Di Arba'in udah kita bahas kan. Nah, manusia berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Makanya kita bilang sama insinyur arsitek yang bangun gedung di atas 5 lantai, 10 lantai, kita bilang cakep kunci. Kiamat deh. Dan gedung yang paling tertinggi di dunia di mana? Dubai. 1000 meter bayangkan dari permukaan bumi. Bagaimana itu? Dan kata Rasulullah, nggak usah heran orang yang tidak berpakaian, tidak beralas kaki, orang susah. Yang tadi cuma gembala domba, kemudian dia jadi orang kaya, kemudian dia bangun gedung-gedung pencakar. Itu orang-orang Dubai kalau mundur 30 itu paling melarat, paling susah orang Dubai, paling susah. Tapi orang kasih minyak luar biasa. Wah, ayo sekarang membangun pencakar gedung-gedung pencakar langit. Jadi kalau kita singgah di suatu kota, ya, kita lewat ada gedung-gedung pencakar langit, sudah lama usaha tanda kiamat. Tuh, begitu Mas Bro. Kok saya bikin spanduk, bikin tanda-tanda kiamat kecil. Oh, tulis tuh. Bikin lagi spanduk yang gede, tanda-tanda kiamat besar. Tuh, tulis pakai spanduk kalau bisa, betul nggak? Oh, taruh di gang-gang tuh, orang masuk. Di bawahnya tertulis panitia hari kiamat. Tuh. Ustaz Nur Soleh, Ustaz Nur Soleh jadi ketua panitia hari kiamat. Keren nggak kayak begitu Pak Bang tuh? Ada nggak yang bikin kayak begitu? Belum ada. Ya. Berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Kemudian apalagi munculnya fitnah di kalangan kaum muslimin, fitnah. Umat Islam bercerai-berai, umat Islam berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Nggak usah heran, Nabi udah bilang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Yahudi itu, Yahudi banyak sekte-sekte.
Kata Nabi, yang satu di surga, yang 70 di neraka. Dan Nasrani diikutin lagi, terpecah belah menjadi 72. Yang 71 di neraka, yang satu di surga. Kata Rasulullah, umatku lebih banyak lagi terpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. 72 finnar di neraka, yang satu fil jannah di surga. Kalau kita tanya sama kelompok-kelompok golongan-golongan organisasi Islam, ente yang 72 apa yang satu? Jawabnya apa? Satu. Yang satu itu. Berasa. Kalau enggak kita, di luar kita tuh 72 finnar neraka tuh. Dan kita tanya lagi ada kelompok yang lain, jawabannya sama enggak? Ente yang mana? Yang satu. Tadi kelompok yang satu anda tanya, dia katanya dia di neraka. Kita yang benar, yang di surga. Hampir kayak begitu. Quran udah jelasin kan? Udah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok organisasi golongan merasa kelompok golongan yang paling benar. Quran udah jelasin. Gak usah heran. Fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, bermunculan kelompok-golongan. Kalau udah umat Islam berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, lemah apa kuat? Lemah. Jadi salah satu sebenarnya kelemahan umat Islam. Umat Islam ini nggak punya taring lagi, nggak ada pemimpinnya yang ditakutin di dunia. Kenapa? Karena kita sudah berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Ada setiap kelompok merasa kelompoknya yang paling baik, kelompoknya yang paling. Udah belum kita ngerasain? Udah belum? Nah, kita ngerasain. Kalau sudah berada dalam satu kelompok golongan, untuk mengikat agar dia tidak keluar dari kelompok golongannya, diapain? Baiat. Baiat. Hadisnya sahih, benar hadisnya, tapi memahaminya yang enggak pas. Di dalam hadis kata Nabi, tetaplah kalian bersama imamuhum, ya, jama'atul muslimin wa imamuhum jamaah, dan kaum muslimin. Yang namanya orang Islam itu harus ada punya imam. Tuh bikin aja imamnya Pak Surono, dah yuk Pak Surono jadi imam berdasarkan hadis ini. Wah, kita bayar Pak Surono. Tuh, jadilah kelompok tuh namanya jama'atul muslimin. Ada di hadisnya. Oh, di Quran ada lagi namanya Hizbullah. Golongan Allah lah yang akan menang. Dia bikin lagi namanya Hizbullah. Tuh. Jadi kelompok golongan kayak begitu, Pak. Kalau kita sudah masuk kelompok golongan, sudah yang ada kita akan didoktrin. Kelompok kita yang paling benar. Kelompok kita yang sesuai dengan Quran Sunnah. Kelompok kita yang sesuai benar-benar mengikuti petunjuk Al-Quran. Itu kayak begitu. Dan gak mau lagi kita ngaji ke tempat. Nah, itu kayak gitu. Bahkan sampai kita takfiri, dia mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Ini namanya khawaris nih. Khawaris nih. Itu kelompok golongan memang udah ada. Di zaman Nabi belum ada. Di masa Nabi umat Islam solid kompak. Zaman Nabi dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, kompak solid. Di masa Sayyidina Umar kompak solid. Dan di masa Sayyidina Utsman mulailah pintu fitnah terbuka. Setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman, kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali, dan semakin melebar perpecahan di tubuh umat Islam. Muncullah kelompok golongan yang pertama, yang tadinya pendukung Ali, kemudian dia keluar dari kelompok Ali, namanya Khawarij. Dan dia mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan sahabat-sahabat Rasul, itu Khawarij. Dan yang orang makin fanatik kepada Sayyidina Ali saat itu disebutlah Syiah. Jadi sudah ada di situ mulai Khawarij. Baru nanti di masa tabi'in bermunculan paham Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Jahmiyah, dan sampai hari ini pun begitu. Fitnah terjadi di tengah-tengah umat Islam. Benar nggak sekarang? Lemah kita ya. Tapi nanti yang bisa mempersatukan kelompok-kelompok, golongan-golongan, negara-negara Islam yang bisa mempersatukan siapa? Imam Mahdi.
Karena kalau sudah muncul nanti Imam Mahdi itu dalam satu hadis Ahlul Baiti kata Rasul. Dia dari keluarga. Namanya seperti nama. Siapa nama Nabi kita? Ahmad atau Muhammad. Jadi Imam Mahdi itu namanya Ahmad atau Muhammad. Dan bapaknya Imam Mahdi sama seperti bapakku namanya. Siapa? Abdullah. Yang beda apa? Bedanya tentang masalah. Fisiknya Nabi lebih tampan. Tapi akhlaknya full 100% kayak Nabi. Dan dia dididik, diberikan ilmu Allah. Imam Mahdi enggak lama, semalaman doang. Semalaman diberikan ilmu Imam Mahdi. Dia menguasai kok kayak kita sekarang tafsir Quran, tafsir hadis, usul fikih, kaidah fikih, ilmu nahwu, sharaf, mantik, balaghah. Dia menguasai. Baru di situ umat Islam bersatu. Dunia hanya ada dua, mengikut Imam Mahdi atau mengikut dua doang. Kita kalau misalnya besok ada Imam Mahdi, kita mau kemana? Ikut Imam Mahdi. Fitnah di tengah-tengah umat Islam banyak sekali. Kesian umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Isu macam-macam yang ada sekarang. Dan perlu kita ketahui, kalau ada organisasi muncul, itu sebenarnya nggak murni. Ada yang bikin, ada yang membentuk. Tujuannya apa? Biar umat Islam semakin lemah dan susah untuk bersatu. Dibikin. Bukan hanya dibentuk nih ormas-ormas oleh mereka dan didanain oleh mereka. Dan pasti itu dana dari CIA, dari Mossad, agen Israel masuk ke situ. Didukung macam-macam udah sekarang. Ya. Muncul aliran kelompok golongan. Jangan Pak, jaga anak kita, keluarga kita, jangan sampai mereka nanti masuk satu kelompok golongan. Kalau sudah masuk satu kelompok golongan, ternyata kalau dia akhlaknya nggak baik, adabnya nggak baik, bahkan sampai mengkafirkan orang tuanya, kafir orang tuanya, bapak ibunya kafir. Bahaya itu. Ada nggak kayak gitu? Dan susah dikendalikan kalau doktrinnya sudah masuk susah. Ini fitnah yang terjadi. Fitnah kepada istri, fitnah kepada anak kita. Itu juga fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, munculnya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Apa aja sekarang tujuannya yang ingin melemahkan umat Islam. Terus apa lagi? Bencana alam bermunculan. Beda kalau gempa tadi ya, itu mah dahsyat. Ini lokal doang bermunculan, yaitu bencana alam di masing-masing lokal tempat. Udah belum? Banjir bandang, gempa di Suriah, di Rusia, gempa bumi di Jepang. Itu gempa ya, tsunami di Aceh. Itu tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan terus akan terjadi lagi. Itu bermunculannya bencana alam, gempa, kebanjiran, angin puting beliung, apalagi terusnya gunung api meletus. Itu gempa yang luar biasa, bencana alam yang luar biasa. Itu bertanda alam saat. Jadi kalau kita lihat ada gempa, tanda kiamat. Kita lihat ada banjir, tanda kiamat. Gempa bumi, tanda kiamat. Gunung meletus, itu tanda kiamat. Tuh kiamat. Anak durhaka sama orang tua, budak melahirkan tuannya, maksudnya anak durhaka sama orang tua. Orang tua dilototin, orang tua dibentak-bentak, nggak ada takutnya lagi sama orang tua. Sebaliknya orang tua yang takut sama anaknya, berarti udah kiamat, udah ngerasain kiamat itu. Ada nggak yang begitu anak sekarang? Hah? Banyak bagus anak sekarang. Udah kita bilang, ya Allah, ya orang tua dibuang, apalagi sampai dibuang, udah kayak siapa? Tanda kiamat itu anak durhaka kayak gitu. Ya jangan di dunia, nantilah di akhirat pada saat Allah bangkitkan seluruh makhluk kumpul di padang mahsyar. Apa kata Allah? Yauma
yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi, terus wa sahibatihi wa bani. Hari di mana nanti seseorang lari dari kakak dan adik, dia lari dari ibunya, dia lari dari bapaknya, dia lari dari istrinya ditinggalin, dia lari dari anaknya. Karena saat itu manusia mempunyai urusan yang sangat sibuk, khawatir, cemas dan khawatir bercampur dalam hati mereka. Tuh, dalam keadaan telanjang. Bayangin tuh, Aisyah nanya sama Rasul, ya Rasul, apa kita enggak haya, enggak malu? Gimana? Haya udah enggak sempat ngurusin gitu, udah saking takut, cemas, khawatir. Dirinya dalam keadaan telanjang enggak ada. Emang di dunia orang telanjang? Di janda telanjang misalnya pas Barcelona, wow. Di sana udah enggak ada lagi. Bencana alam bermunculan. Terus apalagi orang-orang membangun masjid bermegah-megahan, masjid luar biasa. Jadi kalau ada orang membangun masjid luar biasa, tapi di dalamnya sholat jamaahnya sepi, nggak ada pengajian, nggak ada taklim, yang untuk mengkawal akhlak moral umat nggak ada, yang menjaga akhlak moral umat nggak ada lagi. Masjidnya digembok, cuman buat apa itu? Ya buat bermegah-megahan. Ya kubahnya pakai kubah, muas berdatangan puluhan bus dari Sulawesi, Kalimantan, cuman pengen apa? Pengen melihat masjid. Padahal itu salah satu tanda kiamat, bangun masjid bermewah-mewah bermegah, tapi nggak ada kajian, nggak ada taklim, nggak ada, di situ sepi. Ya, masjid malamnya dikasih lampu klap-klip, wah. Padahal kata Nabi itu salah satu tanda. Jadi salah satu tanda kiamat, masjid dibangun bermegah-megahan dalam membangun masjid. Kiri kanannya lapangan, kiri kanannya kandang makan. Wah, dia bangun masjid tapi nggak ada kegiatan. Sholat jamaah juga sepi. Sholat jamaah sepi. Coba di sini maghrib pernah nggak penuh keluar? Di luar, sampai di luar. Ya waktu itu, jadi masjid dibangun bermegah-megah. Yang harusnya bangun masjid dipakai syiar Islam, dan masjid juga diwangiin, biar wangi masjid. Ya. Jadi orang masuk masjid itu enak, kayak kita masuk masjid Nawawi deh. Ya, masuk masjid Nawawi itu wangi, karpetnya juga wangi, enak, betah kita ini. Ya, ada kita masuk masjid lagi sholat sujud begitu tau nggak? Sejadah hambal itu. Ini hamba sejadah kan kalau nggak dibersihin, bau nggak? Oke, jadi kalau ada orang bangun masjid dengan niat tujuannya bukan karena Allah, cuma buat tempat wisata aja, bikin tempat wisata habis duit miliar, sampai ngutang-ngutang lagi, bangun masjid sampai ngutang yang bayar siapa? Kita juga ya. Itu salah satunya, yaitu orang-orang membanggakan membangun masjid di mana-mana. Terus apa lagi? Tanda-tanda kiamat kata Rasulullah, Allah angkat ulama, diwafatkannya ulama. Apa yang terjadi? Timbulnya merajalelanya kebodohan. Orang udah lagi nggak mau belajar ilmu agama, nggak mau ngejar ilmu agama, tapi yang dia kejar apa? Dunia. Bal tu'siruna hayatad dunya. Mereka lebih memilih condong kepada kehidupan dunia. Padahal Allah wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Udah berapa itu? Hilangnya ilmu. Salah satunya hilang ilmu. Dalam satu hadis, faraid, hukum waris hilang. Itu tanda kiamat tuh. Kalau sekarang yang ada di keluarga nih, bagi waris udah rata aja, biar adil. Perempuan laki sama, udah kiamat gitu. Begitu nggak sekarang? Faraid waris udah nggak lagi dijalankan.
Udah nggak lagi dipakai, itu tanda kiamat. Diangkat ilmu salah satunya. Apa? Kata Nabi dalam riwayat yang lain juga, orang sudah nggak khusyuk lagi, sudah tidak khusyuk lagi di dalam sholat, tidak khusyuk lagi dalam mempelajari agama. Itu pun bertanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan terus akan terjadi lagi dan terus berulang-ulang. Apalagi perzinahan semakin marak, perzinahan, pemerkosaan, perjudian itu semakin marak. Kemudian juga korupsi semakin marak. Itu juga tanda kiamat. Udah nggak kita saksikan sekarang? Hah? Udah kita saksikan. Apalagi kalau kita ke negeri barat, yang negeri liberal, sekuler bebas, ya nyari perawan susah di sana. Hampir rata-rata wanitanya dari SMP, ya mereka perawan. Negeri-negeri barat kita lihat pakaiannya luar biasa, ngeri kita. Itu tanda-tanda maksiat merajalela. Kemudian apalagi kata Rasulullah, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, banyakan perempuan ketimbang laki-laki. Bagaimana itu sekarang udah belum perbandingannya? Laki perbanding berapa sekarang? Hah? Perbanding 3. Ya anak kita dah. Ya. Anak-anaknya 7. 7 mana anak-anak 7. Perempuan 5. Laki 2. Tuh. Banyakan perempuan. Tadi ayo berapa ya laki? Banyakan lagi perempuan. 1. Oh 1-1. Tuh. Laki banyak laki jadi Rasulullah laki, ada yang laki semua, pengen perempuan susah. Iya, pengen punya perempuan susah. Ya, hamil lahir lagi, laki-laki. Ada jamaah gitu, pengen laki-laki. Pak Nur perempuan semua. Ustaz Nur soalnya perempuan semua malah nggak ada laki. Ya, begitu, pengen punya laki nggak bisa. Ada yang pengen punya perempuan nggak bisa. Tuh teman kita begitu ada jamaah. Gimana ya Ustaz? Ada nggak doanya? Ada sih, ada bilang Nambah istri. kita tambah gitu. Insya Allah kita dapat perempuan gitu. Bener dia nambah. Kita bercanda tapi bener kan? Dia nambah, alhamdulillah berapa? Alhamdulillah Ustaz, laki-laki. Sajam. Ya nanti insya Allah kita lanjutin lagi ya. Jadi kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan terjadi lagi dan akan berulang-ulang. Insya Allah nanti fase-fase ini saya akan jelaskan. Sampai terakhir nanti 10 tanda kiamat, kubro kiamat besar. Jadi kenapa kita bicara tentang kiamat? Ini rukun iman yang kelima, harus kita yakin bahwa kiamat itu betul ada. Dunia ini akan hancur lebur dan kita nggak ada apa-apanya nanti. Ya, ada mau nanya nggak? Ya. Waalaikumsalam. Kenapa bisa terjadi kemaksiatan? Lemahnya iman. Lemahnya seseorang yang imannya lemah udah lebih cenderung dia kepada kemaksiatan, kemunafikan, kemusyrikan, bahkan akan kepada kekufuran. Salah satu kenapa? Lemahnya iman. Kalau iman dia kuat, insya Allah dia hanya takut kepada Allah. Enggak, dia enggak takut hidupnya susah, enggak takut hidupnya miskin, enggak. Dia enggak khawatir sama anak-anaknya, enggak. Dia serahkan semua anaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling mendasar lemahnya iman tak sholong, lemah. Kita aja yang udah ngaji, kita aja yang udah sholat, kadang-kadang suka error enggak kita? Kadang-kadang suka error enggak kita miring-miring? Kita yang udah sholat, udah ngaji, bayangin orang yang enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, enggak pernah puasa, apa enggak miring mereka? Udah nggak lagi mengenal halal haram, kok kita kan masih ada rem? Ambil jangan ambil. Iman udah ada di dalam diri kita, bertarung kita. Belum godaan syaitan.
Karena lemah iman. Ya, lemahnya iman kita akhirnya dorongan-dorongan, bisikan-bisikan setan, kemudian syahwat, hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu lebih kuat. Jadi keimanan kita yang lemah. Ya. Tapi kalau orang yang beriman, insya Allah dia yakin, yakinnya Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Maka banyak beristighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, lemah iman kita kalau lagi yang kurang turun banget ini kalau kita lagi turun langsung buru-buru banyakin baca istighfar. Astagfirullah. Tuh, langsung kalau lagi turun nih imannya. Terus kalau lagi turun juga senengin badan senengin badan kita, fisik kita Pak Sulono. Kita mampir dan Pak Sulono. Kemana tuh? Wah, kita mampir enggak apa-apa, nyenengin badan. Di sana. Daripada kita puyung mikirin jangan terlalu kita full mikirin dunia. Kita balik biar dunia yang mikirin kita, jangan kita mikirin dunia, pusing dipikirin. Nikmatin Pak Sulono ini. Jadi salah satunya lemah keimanan dia. Ya. Tapi tetap kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada pemimpin kita ini taufik hidayah. Berikan hidayah mereka ya Allah, berikan taufik mereka ya Allah. Jadikan mereka pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah ya Allah, pemimpin yang takut nanti datangnya yaumil akhir, hari kiamat ya Allah. Doain mereka. Kita doain aja dah, daripada kita caci maki, kita laknat. Jadi kesel nggak kita? Doain aja yang baik-baik. Kalau aneh, misalnya dikasih sama Allah nih, Abu Ali, satu permintaan pasti saya kabulin. Misalnya satu berdoa pasti aku kabulkan. Aneh minta doa gitu. Pak Surono minta apa itu? Satu doang cuma dikabulin. Yang diminta apa itu? Harta. Satu aja. Apa yang Pak Surono minta tuh? Selamat dunia akhirat. Kalau aneh dikasih satu doang pasti dikabul. Yang aneh minta apa doa? Ya Allah kasih petunjuk pemimpin kami. Tuh, biar mereka jadi pemimpin yang beriman, bertakwa, enak, pimpinnya adem gitu ya. Nggak dibikin resah, gelisah, was-was, khawatir, cemas tuh. Itu yang Anda minta. Anda nggak minta apa-apa, satu aja dikabulkan Allah. Berikan mereka petunjuk ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah, biar pimpin rakyatnya adem, rakyat tidak cemas, tidak khawatir. Allazi dalam surat Quraisy cuma dua sebenarnya pokoknya. Lillahi fi quraisin illa fihim rihlata sida wa sayf. Kemudian apa lagi? Fal ya'budu hadza wal bait. Kemudian allazi at'amahum min ju', kasih makan orang yang lapar. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum, dan beri rasa aman, nyaman, damai dari rasa ketakutan. Oke, salah satu kampung nih, kalau kampung itu benar-benar udah hilang rasa khawatir, ketakutan, rumah dia 24 jam gak bakal dikunci. Rumahnya tuh motor, kendaraan, kuncinya gak bakal dicabut, letak aja. Udah aman tuh. Udah aman kayak begitu. Berarti di situ memang udah betul-betul syariat Allah dijalankan. Di situ turun rahmat berkah dari Allah. Udah gak begitu kampung yang kayak begitu? Ada gak? Isunya Islam harusnya kayak begitu. Brunei enggak, kita 24 jam nyatel kunci itu di motor kita, nggak ada yang ambil, nggak ada. Dompet kita jatuh, tahu di mana jatuhnya? Ada orang yang bawa, Pak, ini saya nanti cari dompet bapak. Tuh, handphone kita jatuh, datang Pak, ini handphone bapak ini hilang, dikasih kok kita di sini gimana? Digodot di dalam. Orang di dalam digodot, dalam rumah dibongkar. Dalam rumah dibongkar. Kunci motor digituin sampai kunci gitu ya. Itu bisa terjadi kalau mungkin. Ya insya Allah. Nanti kita lanjutin lagi. Jelas Pak ya? Paham ya? Insya Allah. Yakin dengan hari kiamat ya? Yakin. Cepat, pengen lambat. Iya. Iya Pak Broto.
Terserah ya. Yang di atas deh, yang di atas. Sejak. Ya insya Allah, ya mudah-mudahan kita tambah yakin pada Allah dan yakin pada hari akhir. Demikian pada Allah.